Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan ya, ringkasan dari 10 jurnal yang membahas secara mendalam pemikiran akhlak Imam Al-Ghazali. Pemikiran beliau itu sangat berpengaruh dalam dunia Islam, khususnya dalam bidang akhlak, tasawuf, dan pendidikan karakter. Pertama, jurnal-jurnal tersebut menunjukkan bahwasanya inti ajaran akhlak Imam Al-Ghazali adalah proses penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya perilaku manusia itu terbagi menjadi perbuatan yang diperintahkan, dianjurkan, dibolehkan, dimakruhkan, dan bahkan diharamkan. Untuk mencapai akhlak yang mulia, seseorang itu harus membersihkan hatinya dari sifat buruk dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Kemudian selanjutnya, beberapa jurnal juga membahas tentang bagaimana Imam Al-Ghazali melakukan sintesis antara tasawuf dan syariah. Menurut Imam Al-Ghazali, tidak akan ibadah itu lahir tidak akan sempurna tanpa hadirnya keikhlasan dan kesucian batin. Karena itu, tasawuf bukan hanya sekedar ritual spiritual, tetapi sebuah perjalanan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, jurnal mengenai pendidikan akhlak menguraikan 3 dimensi penting menurut Imam Al-Ghazali, yaitu dimensi diri sendiri, dimensi sosial, dan dimensi metafisik. Dimensi diri menekankan pengendalian nafsu, kemudian dimensi sosial menekankan perilaku baik kepada sesama manusia. Kemudian dimensi metafisik menekankan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga beberapa jurnal lainnya menyoroti bagaimana nilai-nilai akhlak Imam Al-Ghazali dapat diterapkan dalam pendidikan modern ini pada saat ini, khususnya untuk membentuk karakter siswa. Sekolah dan guru memegang peran penting dalam memberikan keteladanan, pembiasaan ibadah, serta membangun budaya sekolah yang positif dan spiritual. Ada juga jurnal yang membahas tentang penerapan ajaran Imam Al-Ghazali dalam keluarga. Di sini dijelaskan bahwasanya keluarga adalah madrasah yang pertama bagi seorang anak atau al-ummu madrasatul ula. Orang tua perlu juga memberikan contoh seperti mengajarkan adab dasar dan membiasakan perilaku baik sejak dini. Kemudian ada juga jurnal perbandingan antara Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim memperlihatkan bahwasanya keduanya itu sama-sama menekankan pentingnya penyucian jiwa, tetapi memiliki perbedaan dan pendekatan. Ya. Imam Al-Ghazali lebih menekankan keseimbangan antara akal, hati, dan syariat. Sementara Imam Ibnu Qayyim lebih menekankan aspek ibadah dan kedekatan batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalah penting juga ada 2 jurnal yang membahas tentang karya besar Imam Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin dan Bidayatul Hidayah. Ihya Ulumuddin adalah ensiklopedia moral dan spiritual yang menyatukan fikih, akhlak, dan tasawuf. Sedangkan Bidayatul Hidayah adalah panduan praktis untuk memulai kehidupan spiritual sehari-hari, mulai dari adab bangun tidur hingga adab berinteraksi dengan masyarakat. Dari keseluruhan jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya pemikiran Imam Al-Ghazali tidak hanya relevan pada zamannya saja, tetapi tetap sangat penting untuk menjawab tantangan moral di zaman sekarang. Konsep penyucian jiwa, penguatan karakter, dan keseimbangan antara syariat dan spiritualitas menjadi pondasi utama. Menjadi pondasi utama untuk membangun diri dan masyarakat yang berakhlak mulia. Mungkin hanya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.